Halo Sobat Boy, selamat tahun baru buat kalian semua. Kembali lagi bersama saya Minus di sini. Karena berhubung bintang tamu kita ini orang timur, jadi apa itu gua mau pakai bahasa timur gua di sini. Channel gue di banyak orang timur, jadi gua pakai bahasa logat timur. Bodo amat. Oke, gimana kaks-kaksku kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah, puji Tuhan. Yang saya dengar itu Kaks selalu bilang kembar satu telur. Nah itu maksudnya tuh gimana nih, kembar satu telur maksudnya gimana? Googling dulu kali ya? Boleh, silakan Kaks. Enggak, kita udah tahu semuanya, cuma pura-pura bodoh kan. Kita udah googling sebelumnya, bukan dari. Iya, udah tahu. Oh gitu. Lo belum tahu tadi. Satu telur, cuma itu tetap dua. Maksudnya Orangnya tetap dua. orangnya tetap dua. Bukan yang kembar. Ya udah. Jadi kembar. kalau satu telur itu katanya Om Google ya, itu proses pembuahannya kayak satu orang. Jadi satu sel sperma yang membuahi satu sel telur. Ada kembar yang dua telur itu dua sel sperma yang membuahi dua sel telur. Jadi makanya bisa jadi ada dua orang di situ. Oh, tapi kalau yang Jadi kembar kalau satu satu telur, telur itu prosesnya seperti pembuahan satu orang. oh, Cuma entah kenapa bisa jadi dua. Iya. Berarti kalau yang kembar satu telur keluarnya Makanya identik kalau yang disebutnya pembuahan identik. Oke. Berarti Mirip banget. kembar ini ada beberapa jenis gitu ya? Ada dua jenis doang. Beberapa jenis doang. Yang ketiga kembar tujuh itu anak anjing bang. Aduh. Bukan manusia. Betul. Oke. Paling mau saya mau tanya tentang Yes. perjalanan musik kamu berdua. Maksudnya kan kembar ini kan apa ya? Kenapa bisa suka musik gitu? Apakah dari keluarga kah? Fun fact, keluarga nggak ada yang spesifik jadi musisi. Cuma dulu tuh awalnya seneng lihat kakak kita berdua tuh dulu ada satu yang hobinya nyanyi. Iya. Kira dari situ ngeliat yang jadi musisi nih, tertarik gitu dengar musik, dengar nyanyian yang jadi musisi. Sampai akhirnya ya udah SMA mutusin untuk gue mau jadi musisi. Tapi emang kalau kembar gitu ya? Kalau satu suka musik, yang Enggak. satu enggak. Kan saya tahu ada yang satunya suka musik, satunya mau ternak lele atau satunya apa gitu. Anak lele. Tadinya mau bebek kan. Oh gitu. Nah, kenapa dua-duanya sama-sama suka musik dan bekerja di sini? Kebetulan waktu mulai SMA tuh kita mulai mikir tuh. Gini-gini mikir juga. Ya, mau jadi apa? Maksudnya gimana tuh? Mau jadi apa gitu ya? Ada lah kita pikiran kayak gitu. Terus akhirnya kita berdua kayak jadi musisi seru kali ya gitu. Awalnya tuh saya lihat ini kakak tingkat tuh dia main gitar, jadi saya kayak nah kayaknya gitar jadi main gitar seru deh. Dia juga terus saya belajar sama dia gitu dan gue belajar sama dia ke rumahnya gitu. Dia namanya David Rukmahuan, gitaris juga sekarang masih main gitar keren. Nah gue lihat dia awal gue suka sama gitar, terus tiba-tiba balik ke rumah, lu udah pikirin belum lu mau jadi musisi mau jadi apa kak gitu kan. Terus dia bilang bukan main saxophone. Gue di situ kayak wah lu gila lu, seumur kita nggak tahu sekso itu kayak gimana gitu ya. Iya. Terus akhirnya kita ngomong ke orang tua kita pengen jadi musisi gitu. Terus akhirnya ya udah kamu jadi apa, awalnya nggak disetujuin ya tipikal kayak biasa ya gitu. Terus akhirnya bokap yang tumpu papa nih yang stand out buat kita gitu kayak nggak apa-apa biarin mereka laki-laki biar mereka pilihan mereka sendiri. Terus akhirnya udah sambil gitar, gue beli gitar. Waktu dia beli saxophone jujur kok deg-degan banget. Ih, ternyata nggak pernah memegang saxophone, mau belajarnya berapa abad lagi kan, ibaratnya kan kayak lama banget. Terus tiba-tiba pas belinya baby waktu itu ya. Baby ya Beli benar. baby Jadi fun fact gue tuh bingung kan. Harus ada instrumen. Nggak ada pengetahuan apa-apa gitu. Harus ada instrumen, gue main apa ya? Tapi bilang saxophone. Gue iseng dong cari di Google saxophonis gitu lah, saxophonis Indonesia. Udah terus gue liat ada gue ingat banget di Trans 7 Om Glenn Fredly itu main ini langsung gue beneran langsung gue main saxophone. Om Glenn Fredly itu lagi perform di Trans 7, maksudnya Trans 7 atau Trans TV dulu kan sama tuh langsung gue lihat Bung Niki di situ awal. Oh jadi dari situ? Iya dari situ gue mutusin untuk main saxophone kan gue liat keren banget nih orang main saxophone. Suaranya gue demen gitu lah, dari situ kalau mau lebih gue milih saxophone. Tapi kalau untuk sekarang influence musik dari Kaks kamu berdua tuh siapa? Influencer yang emang berpengaruh dalam gaya musik Kaks kamu berdua tuh kira-kira siapa? Mungkin dari Kaks mana dulu nih? Ya itu ya awalnya pasti Bung Diki Manubuti itu alasan gue megang alat ini. Sampai akhirnya gue ngeliat coba cari yang luar.
Terus gue inget banget, gue cari yang luar yang mirip adalah Candy Dulfer. Waktu itu gue liat, wah sama nih, ya mungkin coba yang ini. Iya. Terus singkat cerita saya coba-coba yang lain, akhirnya ketemulah gue jatuh cinta lah sama Terquilum. Terus itulah mulai kiblat gue, wah ini asing nih gaya main dia kayak gini. Akhirnya gue mulai cari gaya main yang kayak Terquilum, siapa lagi. Itulah akhirnya bercabang dari situ-situ. Dari 3 itulah kurang lebih. Kalau Kak Snil, influencer Kalau musik. influence musik terbesar kayak saya dulu agak aneh sih sebenarnya, kayak awal belajar gitar malah doanya drummer gitu. Malu baru tahu YouTube kan, Iya. kayak di YouTube banyak video-video musik gitu. Nah saya malah carinya video drum gitu karena lagi nyari video gitar ada drum solo. Jadi malah saya waktu itu ingat banget suka banget sama Chris Dave waktu itu. Oh iya ya. Awalnya suka sama Chris Dave, terus akhirnya sama si satu kakak kelas itu dia kasih tahu nih gitaris ada gitaris keren gini-gini namanya Andrew Gunut di Indonesia gitu. Tahu Bung Andrew Gunut, gila dengerin karyanya seneng banget. Dan dari dengerin Bung Dinut itu jadi gue tahu ada lagu Bung Dinut sama dari lagu Mahua waktu itu. Di album, aduh gue lupa albumnya Good Spell tapi judulnya gue lupa. Nah gara-gara dengerin lagu itu jadi dengerin album Bung Berry yang itu album. Nah influence terbesar kalau dibilang awal banget si Chris Dave itu sama Berry Limawa sih. Jadi gue dengerin mereka berdua tuh kayak hampir tiap hari. Oh, oke. Berarti setelah udah discuss bareng-bareng, itu butuh perjalanan berapa lama tuh akhirnya bisa punya panggung bareng-bareng seperti sekarang? Fun fact, bareng jarang ya. Nggak sesering kita main musik, tapi nggak jarang main bareng gitu. Cuma ya akhirnya sekarang mungkin bareng. Nah kita ada di satu circle pelayanan gitu ya. Ya di Bung Berry itu kita bareng di Free Motion. Kebanyakan Ya jarang bareng. Tapi bisa main sama Bung Berry? tapi kita sempat ada, masih juga sih cuma belum jalanin lagi aja. Kita tuh sempat punya grup, masih punya grup namanya Nael Niel. Nah, ini ya. Sempat di reguleran Kita kita. mencoba jalanin duo gitu lah. Tapi masih berjalan sampai sekarang. Masih cuma Masih. nggak bikin apa-apa aja. Selama kita masih hidup sih masih ada berarti. Oh iya, iya betul iya benar. Nggak tahu siapa yang mati duluan kan. Jangan. Iya. Iya, bener sih, bener kalau sih. kayak Iya, gitu nggak tahu siapa yang mati duluan kan. Kenapa? Aduh. Makanya dia mati duluan makanya mati. Iya. Iya kalau perjalanan main musiknya sih ya kurang lebih sama ya. Berdua Enggak dia duluan. Gua dari dari cafe lulus SMA tuh udah main tuh. Udah belajar musik di gereja semua tuh. sama orang. Gua masih ya. fight aja tuh main saxophone sendiri. Berarti belajarnya dari YouTube sama nonton yang Trans TV itu. Kita awalnya dari situ, cuma akhirnya kita sempat les Warabi. Oh. Cuma Cuma satu level lah pokoknya. Iya, karena kan Sekso ini kan bisa dibilang pemainnya cukup jarang lah ya. Iya Dulu, apalagi dulu. Iya. nggak tahu ya, tapi sekarang banyak sih. Iya. Ya dia anehnya nggak pernah megang sekso, waktu kita beli sekso langsung bisa niup solomisasi gitu. Makanya yang jual sekso juga sebenarnya nggak pernah megang sekso. Iya. Gue dari situ langsung tenang, oh ya emang udah minta takdir ibaratnya karena gue grow up bareng dan nggak pernah dia niup ya ampun kita tahu saksofonnya nggak tahu kan dari mana. Ya pengalaman musiknya sama aja kayak session gitu, dibawa-bawa sama senior-senior kita lah, dikenal-kenalin. Berarti manggung Kak Snil pertama SMA, terus akhirnya Gue 3 tahun setelahnya, gue lebih telat. Nah itu akhirnya bisa worship bareng sama Freedom Worship itu sama Bung Berry itu gimana ceritanya? Wah itu lebih panjang lagi tuh. Jadi waktu kita udah main musik biasa, ngajar musisi, ya gereja. Maksudnya waktu itu tuh sempat enak kan, ngekik terus gitu, lebih doyan main musik lah, udah nggak kepikiran gereja gitu-gitu. Jadi lu lebih teman ngegig. Karena kata beberapa orang di gereja duitnya banyak. Nah, wah lucunya, nah ini seru nih. Waktu itu udah terjadi, terus itu yang bikin, iya, itu salah satu justru yang bikin gue nggak gereja akhirnya selama 7 tahun. Jadi kayak cuma itu salah di gue, jadi kayak alasan gue kayak gue nggak mau nyari di gereja. Waktu itu gue sempat dapet pelayanan yang lumayan bayaran gitu, terus gue tolak, gue bilang kayak gue nggak mau nih, gue nggak mau datang gereja buat uang gitu. Gara-gara gue tolak dari situ jadi gue lebih demen yang satu, terus lupa sama sekali. Ya udah bertahun-tahun akhirnya kita balik, gue ngerasa gue butuh komunitas itu, gue butuh komunitas orang percaya buat gue ya, untuk keyakinan gue yang membawa gue ke dalam satu jalan yang benar. Kan kita harus dijagain lah, nggak bisa jalan sendiri itu menurut gue nggak akan ada yang bisa gitu. Akhirnya gue nyari dapet itulah si
Freedom gereja Iya. itu dan Bung Giri dan kawan-kawan. Tapi di Bumber itu Kaks kamu sama-sama di situ atau Sama-sama satu sama-sama? gereja di situ. Nah itu Pelayanan satu gereja. tips untuk bisa waktu latihannya kan pasti kan ada yang bertabrakan, Kaksnya mungkin hari ini sibuk, Kaks nggak bisa atau sebaliknya. Oh iya, kalau di pelayanan memang kita nggak akan selalu bareng juga karena gig juga Hmm. nggak ada yang tahu kan, kita musisi minggu depan ada gig, minggu depannya ada. Jadi memang kalau soal jadwalnya sesuai yang bisanya aja. Tapi kalau ngomongin latihan, justru kalau gue gitar sangat fleksibel, bisa latihan di mana aja. Oh iya. Gue selalu bingung sama pemain saxophone sama pemain drum. Hmm. Kalau latihan selalu ribut kan. Iya, Gimana gue juga nggak ngerti sih. Gua awal-awal lagi sering latihan, memang masih di rumah di Bekasi. Terus habis itu kita pindah ke apartemen. Iya. Di situ gua wah anjing gimana gue. Iya. Terus singkat cerita, akhirnya gue puji Tuhan, gue waktu itu udah akhirnya bisa beli mobil. Oke. So akhirnya yang gue lakukan selama di apartemen adalah gue masuk ke mobil, nyalain AC, latihan di mobil. Gokil. Itu Gua jangan selalu malu. kalau sama pemain sax Karena awalnya gue pengen ngegas kan, gue pengen ngegas di apart, terus dia bilang jam 5 sore, Kak, tiba-tiba di WhatsApp, kedengeran nih sampai bawah, dia bilang sampai lobby. Udah dari situ, gue latihan masuk mobil, kalau enggak kan lemari cewek banyak baju tuh, lemari Iya. nyokap, gue bawa ke lemari nyokap ya Iya. di situ, di tempat baju-baju itu. Gokil. Gokil. Wah. Ya sebenarnya cari jalan aja pasti ada deh. Tapi selain di gereja pernah panggungan bareng-bareng nggak? Kayak yang session berapa kali pernah? Iya, Iya. sempat beberapa kali pernah. yang saya tahu sih di sama Maute juga kan? Enggak, itu dia mah. Oh, Kaksnya. belum ya tuh. Sempet beberapa kali kalau misalkan Yance nggak bisa, ada Yance tuh main saxophone juga, Yance Deda. Cover original. Oke. Kalau Yance lagi nggak bisa, biasanya saya ganti di situ. Oke. Terus dulu sempat juga di Calvin Jeremy. di Hero juga gitulah pokoknya. Keren. Berarti kalau misalnya panggung bareng-bareng gitu kan, nah itu proses kreatif untuk menciptakan. Nah ini menarik nih. Fun fact, kita berdua isi kepalanya beda. Nah iya. Makanya Neil ke penting mulu. Sesimpel itu. Nah, Sesimpel itu sebenarnya. mungkin daripada ada cerita yang lain, nah awal mula Nailnya pasti kan udah ada single-singlenya dulu kan? Belum. Nah itu Orang lagi debat di banyak debat doang. Gak jadi cara diskusi proses kreatifnya tuh gimana sampai akhirnya apalagi kan kalau Nailnya ya oke lah. Itu ketemunya unik. Nah, Terbentuknya malah unik. Hmm. Jadi gue tiba-tiba di kontak sama Bang Beboy. Bang Beboy itu vokalis. Iya. Bilang, punya band nggak? Iya. Gue bilang aja punya. ya Nailnya tadi. Buat akustika nih, oh yaudah siap-siap. Sama siapa aja udah, sama Nia Kak. Gue bilang Bang Beboy sama Nia nih Bang. Oh yaudah nih gas. Akhirnya jadilah reguleran. Dari situ akhirnya mulai ke tempat yang mana. Sampai akhirnya ya begitu. Tapi pernah berantem nggak? Nah itu dia. Apalagi pas yang di sama Bung Berry lah. Oh, kalau itu nggak pernah. Nggak pernah. Karena Ada ada Kita ngiri ya. Oh, nggak pernah. Itu kita waktu dia Neil sempat sampai akhirnya kita break, beneran break. Karena waktu itu Neil nggak serak apa, Iya. terus dia udah mulai bisa, gue udah break dulu deh. Asli lagi main tuh break. Jadi dia breaknya lebih cepat. Jadi sesi 2-nya lebih lama. Jadi gitu kita break, udah ngobrol berdua di luar. Lu nggak bisa diterima, nggak bisa gitu. Karakternya beda banget. Karakternya beda banget. Oh. Tapi maksudnya pernah nggak pas lagi pelayanan gitu kan? Terus habis itu pas turun panggung kalau sadar kayaknya tadi salah main. manggung. Salah. Ini nggak sampai turun sih nggak pernah ya. Oh pernah kalau Liberty. Liberty itu yang tadi, yang itu Bung Berry. Kalau itu nggak sampai turun sih, cuma lucu aja kalau itu. Enggak, maksudnya pas sudah setelah main, terus di belakangnya ngomong, kayaknya gue tidak Itu begini tadi nih. jadi Oh itu terjadi itu. Ada sama Bung Itu Berry lucu nih. iya bener. Lucu banget. itu lucu Berarti banget. lucu. Gue gocek satu band kalau itu. Gue Iya. gocek dia, gue gocek keyboardis. Jadi keyboardis intinya dia yang udah pernah main sama Bung Berry. Iya. Gitu. Tiba-tiba Bung Berry Amin cuma berapa hampir jam kali itu sejam doang. Kita udah mau standby gitu ya, udah di parkiran tiba-tiba dapat lagu Bung Berry kasih aransemen yang lain yang nggak ada di list sebelumnya kan itu udah sering banget tuh gue langsung duduk di mobil langsung kulik karena sulit udah kulik bener-bener pakai gitar pas di atas nih intinya
awal tuh dibuka dengan jreng di chord yang lain. Iya. Nanti bukan kan kita vokalnya. temanya main di chord yang lain lagi. Oke. Nah, dia ngotot sama gua sama keyboardisnya. Enggak, mainnya di situ. Gua sama keyboardis enggak. Ini nanti awalnya jrengnya di sini, nanti temanya naik satu. Enggak. Terjadilah waktu jreng gua beda tema sama dia. Terus, karena waktu itu gua yang paling baru. Iya. Jadi gua yang diketawain, dia pikir gua yang salah. Iya. Gua kayak jangan gua ngulik main tadi dia. Tapi si keyboardisnya bukan yang ngebela. Keyboardisnya dia ngebela gua. Nah, Pas dia selesai main terjadi yang main. Gua tanya tuh tadi nggak gitu, harusnya Nael yang salah. Gila, jelek banget bunyinya waktu itu. Gila men, Dreng bertahu. Yang lucunya dia bikin diri kayak paling betul gitu loh. Iya. Dia balik badan kan dia gua gini. Kata gua sekali lagi lu kayak pengen hantam dia dengan gitar loh, gitu sekali aja di kepala. Pede banget. Ya karena gue saxophone kan, gue Iya. masuk begitu pas Bener. Dreng masuk, gue masuk. bener. Itu jelek banget yang lucu. Dari Iya. Tapi itu kan setelah main lah. Nah sebelum main ini kan Sebelum main nggak pernah sih kita kayak, soalnya kita punya apa diajarin gitu sama mentor-mentor gitu untuk selalu excellent. Jadi apapun keadaannya, ya benar-benar buat kita kita main dimanapun, mau sepi mau rame harus tetap excellent. Lakukan itu kayak buat Tuhan gitu. Mau sepi, mau keadaan sound kayak gimana gitu, kita buat kita ketika main musik ya udah lu udah ini udah jadi platform lu main harus totalitas. Jadi emang walaupun berantem juga Iya. apa ya, mending selesai sesi 1 habis itu kita berantem di breaknya nggak apa-apa deh, tapi kalau udah main harus tetap Iya. all out sih. Oke. Nah, persiapan sebelum panggung itu kan pemilihan sound itu kan bisa dibilang kan kualitas sound itu kan penting banget kan dalam Yes. sebuah permainan musik gitu loh. Iya sih. Nah, kalau Kak Snail, Kak Snail lah. Apa tuh gimana Apalagi sebelum gitaris panggung? kan. Iya, apa gitaris kan Benar-benar apa soal sound ya harus banget sih, apalagi kalau main elektrik ya. Iya. Kalau akustik mungkin masih bisa ngandelin tangan gitu, walaupun kayu juga beda-beda. Tapi kalau buat saya sendiri memang spesifik sih, pengen yang bunyinya sama gitu loh. Yang benar-benar seperti yang kita bayangkan gitu. Makanya pentingnya pemilihan gitar, pentingnya pemilihan efek gitu sih, persiapannya dari situ sih. Harus disiapin dari rumah, ngulik soundnya dari rumah, ngulik ini dari rumah. Sebelum ngulik lagu itu Iya. beda lagi, beda part. Iya. Tapi itu berlaku buat di pelayanan sama di pelayanan sama gua. Semuanya belum. Kalau Kak Snail sebelum pakai Noise 7 berarti lainnya gimana tuh? Ya ada Ada wireless microphone juga. Kalau saya tuh punya prinsip begini, enggak. Karena gini, background sedikit cerita backgroundnya karena saya berdua nih mulai dari apa yang kita bisa kita mampu untuk beli. Iya, oke. Jadi kita bukan yang ada dana untuk beli alat, nggak, kita dari alat yang mampu kita beli kita maksimalin. Nah dari situ gue sampai sekarang pun gitu. Jadi apapun alat yang gue dapat sebenarnya yang maksimalin itu harusnya kita sendiri. Kalau ini prinsip pribadi yang harusnya nggak bisa dipakai semua orang. Tapi ya udah, gue dapat alat apa, gue maksimalin di situ. Gue maksimalin diri gue latihan. Toh outputnya pasti akan keluar kedengarannya lu juga. Iya. Itu kalau menurut gue ya. Oke. Nah itu kan sebelumnya kan nggak pakai noise wireless. Nah setelah pakai nih kan kemarin sempat saya lihat tuh Kak pakai dia. Nah itu gimana? Experience-nya gimana? Experience akhirnya ya seneng karena akhir kena alat itu gue maksimalin looks-nya juga gitu. Kayak mungkin jadinya point of view-nya kalau dari gue, oke gue pakai ini, gue kulik alatnya. Gue kulik ini bisa apa aja sih? Dia karakternya kayak gimana sih? Akhirnya kita yang sesuaiin. Iya. Sama juga kayak saxophone. Ini gue kulik. Oh karakter dia gimana, kayak saxophone tuh ada karakter bright atau dark. Dan balik lagi juga kayak kalau ngomongnya embouchure juga, embouchure tiap orang-orang beda-beda. Iya. Ya gitu lah. Sama jadi kita kenalin apa yang kita punya. Kalau gue gitu, gue kenalin baru gue gimana cara gue pakai dia supaya kita sama-sama enak si alat juga. Tapi so far ada kendala? Gak ada kendala sih. Apa misalnya wireless microphone colok sini terus mainnya di Monas gitu? Masih Kalau itu kendala. Mau pakai mana sama juga kan tahu. Ini isi ilmu kalau kayak gitu. Jauh banget. Tapi Kak Sal, tadi kan bilang selain untuk persiapannya kan pemilihan gitar, terus efek-efek segala macam, lebih suka pakai multi efek atau Stompbox?
Aku lebih suka Stormbox sih kalau Oh gitu. Nah kebetulan nih, karena kan Kak Snail sudah pakai Noise duluan, saya juga punya Stormbox dari Noise. Kak Snail mau coba kan tidak? Yes. Oke. Kebetulan ada di depan ini Stormbox dari Yes, langsung betul. aja Kak. Kebetulan banget ada di depan loh. Kita nggak setting loh. Bisa ada ya? Iya loh. Wow, ini. Aku pun bingung. Oke boleh Kak, silakan dicoba Kak. Ini enak banget sih, apa? Thanks to Bang Denny juga ya dari Gara. Dia yang siapin. Suaranya dulu dong Bang Denny. Aku ketawa sih. Halo gitu dong. Iya. Gua saya waktu dikasih suka banget sih si Solid Studio ini memang suka karakter juga, ada beberapa macam ampli kan, ampli, Iya. terus jenis mic juga, mic-nya juga bisa dipilih di Iya. posisi sini di kanan, terus di kiri kita bisa pilih preamp-nya ya yang ini ya. Yes. Tuh. Jadi variatif banget. Makanya kalau kita mau nyari sound di sini, mulai dari dia juga udah sangat ngasih variasi yang banyak gitu loh. Terus ditambah untuk drive-nya, saya juga suka nih dia nih. Jadi waktu Bang Denny kasih kita sempat nyoba, dia ada dua gitu. Ini tuh yang gain mid gainnya. Kebetulan saya memang kalau settingan di Berlamur juga ada 3 stage gain gitu. Jadi ada yang clean, ada yang mid gain, ada yang keranca ini, sama ada yang high gainnya. Memang kadang-kadang saya juga nggak terlalu suka yang high gain banget sebenarnya. Kalau mau jadi high gain banget bisa di stack gitu. Jadi nyalain keras aja dulu, tinggal dulu. Bisa gitu, bisa di stack 2 jadi bener high gain buat solo. Terus untuk delaynya ya ini belakangan deh kan, Iya. aku paling suka yang delaynya sebenarnya sih. Oke. Si reverbnya juga oke. Ada banyak jenis reverb gitu. Iya. Terus dia si knop-knopnya juga cukup spesifik, kalau digerakin berasa gitu yang berubah. Sama si jenisnya juga ada 3. Ada springnya juga tadi saya sudah coba, enak juga sih. Tuh. Springnya juga enak, terus hallnya juga enak. Tapi kalau saya lebih suka yang plate. Oh. Dia kayak cuma coloring dikit dong, tapi berasa ada yang berasa gitu. Terus kayak sama si ini tuh Noobs Tap Echo. Iya. Buat main ambience enak banget. Iya kan? Oh bisa main gitu tuh. Iya. Apa si Little Worship-nya tuh ngomong-ngomong. Iya, benar. Buat di gereja pakai. Yoi, enak banget. Oke. Si Tap Echo buat main ini. Terus dia bisa tap tempo juga. Nah yang saya suka dari si apa namanya? Wait. Soal feedback atas apa? Nah kalau si delay-nya ini dia juga ada beberapa tipe ya. Ada yang kalau di sini dibilang red tuh analog ya. Iya. Blue tuh tape echo sama kayak dia. Oke. Yang saya paling suka yang ini nih, Oke. yang HD delay. Karena di YouTube juga gue udah lihat kayaknya baru Noobs pertama kali yang bikin smart tap tempo ini. Jadi dia satu katanya ya, kalau saya lihat di Oke. YouTube dia- jadi dia tuh di ini yang sama, di injekan yang sama gitu, dia bisa jadi on off tapi dia bisa langsung jadi tap tempo. Kalau kita injek sekali doang, Iya. itu dia mati. Oke. Tapi kalau kita injek nyalain terus kita tap tempo, itu dia langsung tap tempo. Dalam satu ini yang sama loh, dalam satu full switch yang sama. Tuh, gila kalau kita matiin kayak langsung mau tempo. Ya. Tuh, langsung sama, langsung jadi tempo tapi bisa mati juga. Kalau injek sekali mati ini sangat membantu sih untuk space juga di keyboard kan. Benar. Jadi nggak usah ada lagi additional tap temponya gitu loh. Benar. Itu sih yang menurut delaynya itu sangat Oh. enak banget. Nah, tadi kan udah dijelasin segala macem. Mainin kali ya. Satu jamming. Jamming. Oke, ini benar. Boleh. Sika.
kita lihat. ya. Kita lihat kebolehan saxophone di sini. Ya, kita lihat kebolehan Nalier yang katanya itu sempat manggung bareng nih. Tekso dulu. Iya. Tekso. Woi, tepuk tangan dong, woi. Ini dong. Waduh, ini asik loh. Kenapa? Asik udahnya juga. Permainannya Masuk. Ngeblend ya, ngeblend ya. Ngeblend. Yang berbeda isi kepala ya. Iya. Bintang di belah dua. Chemistry-nya itu loh keren. Apalagi tadi saya lihat dia kasih airplay gini. Wih, keren. Tapi mau ya di area-area gitu. Biasanya gambar kita berdasarkan apa lu kan udah tuh gua. Biasanya makanya ketika udah main musik, kayak ngobrol aja nyatu. Iya, karena saya pegang chord jadi mau dia ikut. Iya betul. Daripada males. Iya, betul. Tapi gimana? Sopar setelah Suka banget main first experience-nya Suka banget. Gitarnya juga Hmm. udah lama nggak main kayak semuanya full single coil gitu ya. Iya. Jadi dari kanan juga. Tapi
sombong-sombong dari Noise ini bisa dibilang memenuhi kebutuhan kualitas soundnya. Iya kak, kayak kalau kita nggak mau main ambience gimana, tinggal kita matiin si preampnya yang gua suka, maksudnya bunyinya udah enak gitu. Karena kan sekarang jarang banget ya dapat ampli ya di Yes. kick sekarang. Direct. Direct terus. Ya, ini juga Jadi soalnya udah Udah bisa jadi saksofonnya juga. udah bisa jadi direct box juga ya. Udah ada si XLR outnya. Betul. Itu yang paling sangat membantu sih untuk gig-gig sekarang. Emang kebetulan NoX itu solusi bagi semua musisi. Yes, Itu dia. Gua sukanya Benam itu praktis. Mungkin nanti ada video yang keluar ya kemarin Betul. tentang bagaimana praktisnya si Benam ini ya, maksudnya lu nggak perlu ada adaptor, Oh ya. terus lu bisa ngecas. Pokoknya ini tuh di dalam sini tuh lu bisa ngecas, lu bisa casnya dia, lu bisa ngecas si mic-nya juga, jadi praktis banget deh, kemana-mana enak. Jadi suka ini sombong Suka. gak? Bola Kang suka deh bro. Tapi ini semua nggak ada di mixing juga ya, ntar Nggak. dikeluarinnya pure apa Betul, adanya pure, gitu. pure. Barangkali kan udah cocok bisa. Ini rumah nenek soalnya namanya. Kali kan Betul kali. udah ada yang tahu kan. Betul. Udah ketau jodoh gitu. Tapi gue nggak bisa berkata-kata lagi sih. Terlalu ya. Kalau orang timur mau nyoba Oh gitu. Oh gitu. itu karakteristik tuh. Karakteristik. Nggak cuma mukanya manis tapi Wes, juga manis kan. Bisa jadi. Masa nggak mau sih sama orang timur? Wes, udah merah gitu. Udah married. Iya. Yang mana? Iya. Ini kan udah timur dia ini. Nggak, kita ngomong sama netizen. Oh iya betul. Ya kan. Iya. Yang Yang udah merah. yang udah married mah. Ya. Apa tuh? Apa? Sebelahnya. Iya juga. Iya benar. Lo belum married kan? Lo belum. Belum. Masih bebas tuh. Masih- Dari kosong masih dari Masih kosong. kita ntar ke sebelah aja kita. Wah, bagus belah. Apa nih pertanyaan nih kan ya? Kan kalian ini tadi pas sempat ngobrol podcast bareng ini kan katanya isi kepala berbeda. Yes, sumpah. Cuman tadi kita makan. Nah, Oh iya. dia udah makan nih nasi Iya. goreng dengan Aduh, speknya sama. Iya duluan kan saya menyusul. Kayak kakaknya nyusul nih. Iya. Mas. Dia pesan yang sama tanpa gue tahu. Gokil. Iya. Sering banget kejadian. Mungkin bisa ceritain. Iya. Mungkin bisa diceritain itu kok bisa begitu? Yes. Ya, kalau itu Itu fakta unik loh. Ini fakta unik ya Itu gue. unik benar. Tapi untung mereka datangnya nggak pakai baju yang seragam ya. Kalau nggak bingung gue nih. maksudnya isi kepala yang beda tuh ininya apa, project keluarnya itu lah kayak ide-idenya. Jadi kita ada, tapi kayak makan gitu udah sering banget, sama bahkan bisa ngechat gitu ya. Gue cuma ngechat dia doang, Dek, waktu zaman sahabat gitu ya, Dek. Terus dia udah tahu, oh iya gue bawain. Dan itu bawanya benar, gue emang lo tahu apa? Iya ini kan ketoprak hanya di sini kan. Maksudnya kayak gitu udah biasa aja. Gue yakin kemarin juga ngerti. Kayak- mungkin ya. Kayak Bluetooth connect aja gitu loh. Dan maksudnya kayaknya logisnya gitu. Kayak Bluetooth connect ya udah lu tahu satu server nih. Iya dia. Berarti kalau misalnya Nail udah pakai New X, udah pasti. Gitu loh. Kalau dialognya nggak ada orang yang mantap. Ngomongnya jarang. Iya. Tapi sekalian ngomong. Sekalian ngomong gitu maksudnya ente ternyata. Gokil. Tapi kalau misalnya udah satunya lagi udah dua-duanya pakai NoX, berarti ya harus lanjutin project Nail. Iya. Nah. Iya dong. Iya dong. Biar makin keren. Karena kan tadi kan saya bilang NoX ini solusi buat musisi. Jadi ide itu bisa lebih keluar. Itu dia. Bisa lebih new. Betul. New X. Khusus yang ini kayaknya dinaikin ya suara-suaranya. Dia kayak gitu. Aduh. Udah terlalu banyak menjilat nih. Gitu lah. Tapi kalau boleh tahu nih, 2025 udah ada impian nggak sebelumnya? Udah kebayang nggak kalau Nail direspon sama sebuah distributor? Sebelumnya. Ya itu nggak kebayang sama sekali jujur. Makanya kalau based on apa yang kita percaya gitu, makanya dibilang kan apa yang nggak pernah dilihat mata, apa yang nggak pernah didengar telinga disediakan. Mungkin ini kayak ngalamin aja, ini kita alamin kayak sekarang. Iya, kalau kita terbiasa apa aja yang kita mampu, apa yang kita bisa gas gitu. Jadi nggak pernah kebayang sama sekali.
Seperti lagu GBCC Worship ajaib kok. Nanti Mas Dewi nanti. Keren banget ini podcast ini. Gila. Puji Tuhan. Bisa saja ya podcast ini ya. Oke, masuk terus ya. Kita dulu podcast dari kita bertiga orang timur. Sampai ketemu di Go Experience selanjutnya. Bye.